selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang transaksi, pengolahan, dan perencanaan sumber daya sistem. Perkenalkan, saya Jessica Talia Asanda dengan NIM 2019-310099. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-310092. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Friska Rizky Samokel dengan NIM 2019-310385. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Latar belakang masalah. Proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang biasa disebut sebagai siklus pengolahan data atau data processing cycle. Pengolahan data adalah konversi data mentah ke informasi yang bermakna melalui sebuah proses. Data akan dimanipulasi dan akan menghasilkan hasil yang mengarah ke resolusi masalah atau perbaikan situasi yang ada. Hal tersebut sama dengan proses produksi, maka siklus di mana input atau data mentah diumpankan ke dalam proses sistem komputer, perangkat lunak, dan sebagainya untuk menghasilkan suatu keluaran yaitu informasi atau sebuah wawasan. Tujuan pembahasan ini adalah mengetahui peran sistem informasi dalam organisasi modern, mengetahui apa saja siklus pemrosesan data, dan yang terakhir adalah mengetahui apa saja peran ERP. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang siklus pengolahan data dan perannya, dan apa itu siklus pengolahan data dan apa saja perannya bagi pengguna siklus data tersebut. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi menangkap data tentang aktivitas bisnis dan memasukkannya ke dalam sebuah sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan SIA, dan bagaimana perusahaan tersebut memproses data dan mengubahnya menjadi data yang berguna. Ini juga membahas konsep penyimpanan data dasar dan menunjukkan bagaimana penyimpanan data, penggunaan lebih lanjut. Pada akhirnya, kuota informasi yang akan dibahas, termasuk sarana informasi yang berada di cadangan untuk pengguna tersebut. Pemrosesan data. Yang pertama ada memasukkan data. Ini adalah langkah pertama dalam memproses input, dan memasukkan data adalah menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus ditemukan sekitar 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Nah, 3 akses itu adalah yang pertama setiap aktivitas menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan yang terakhir ada orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dan misalnya transaksi siklus pendapatan yang paling sering terjadi adalah tunai atau penjualan tunai kredit. Mungkin merasa berguna untuk mengumpulkan data berikut tentang transaksi penjualan. Yang pertama, tanggal dan waktu. Kedua, karyawan. Yang ketiga, daftar kasir yang menangani penjualan. Yang keempat, ada jual barang. Yang kelima, ada jumlah setiap item yang dijual. Yang keenam, ada harga jual dan harga sebenarnya. Yang total penjualan. Dan yang terakhir ada instruksi pengiriman. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Data perusahaan merupakan sumber daya yang paling penting. Namun, keberadaan data yang relevan tidak menjamin bahwa mereka berguna. Agar berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang baik. Di dalam penyimpanan data ini sendiri terdiri dari beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu coding teknik data. Dalam buku besar diatur secara logis menggunakan teknik pengkodean. Pengkodean ini merupakan penugasan sistematis angka atau huruf ke item untuk mengklasifikasikan dan menatanya dengan baik dan teratur. Dengan kode urutan, item dijumlahkan berturut-turut
untuk memperhitungkan semua item. Apapun hilang item menyebabkan celah dalam urutan numerik. Contohnya, termasuk prajumlah cek faktur dan pesanan pembelian. Dengan kode blok, blok nomor disediakan untuk kategori data tertentu. Kode grup yang digunakan 2 atau lebih subkelompok digit yang digunakan untuk item kode seringkali digunakan bersamaan dengan kode blok. Teknik selanjutnya yaitu bagan akun. Contoh pengkodean yang bagus adalah bagan akun, yang merupakan daftar nomor yang ditetapkan ke setiap akun buku besar umum. Nomor akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang tepat. Bagan akun ini juga memfasilitasi penyusunan laporan keuangan, karena data yang disimpan di akun individu dapat mudah disimpulkan untuk presentasi dan tidak mudah hilang jika disusun menggunakan bagan akun. Data transaksi jurnal sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam ledger. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang akan dikreditkan atau didebitkan. Jurnal ini juga sering digunakan untuk mencatat transaksi non-rutin seperti pembayaran pinjaman, dan di akhir periode ada penyesuaian, kemudian menutup entry. Jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan tunai, dan pencairan uang tunai. Selanjutnya ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah suatu informasi yang bisa saja berisi tentang karyawan, barang inventaris, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik bunga yang disimpan, seperti tingkat gaji dan alamat pegawai atau karyawan. Setiap jenis entitas memiliki seperangkat atribut yang sama. Misalnya, semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Nilai spesifik untuk atribut tersebut akan berbeda-beda. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Yang pertama, ada pengumpulan data. Sebelum mengolah data menjadi sebuah informasi, kita harus mengumpulkan data yang kita perlukan terlebih dahulu. Nah, pengumpulan data ini merupakan suatu tindakan yang dijelaskan oleh satu catatan data. Munculnya istilah pengolahan transaksi sistem pengolahan data ini mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu manipulasi data. Sebuah data perlu dimanipulasi terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi sebuah informasi. Operasi manipulasi data meliputi yang pertama ada pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini merupakan elemen-elemen data tertentu dalam catatan yang digunakan sebagai kode. Kode sendiri di bidang komputer ini merupakan satu atau beberapa karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan catatan. Seperti contoh kode untuk supplier yaitu S01 untuk supplier PT Garuda. Yang kedua ada penyortiran. Penyortiran ini merupakan pengurutan catatan-catatan sesuai dengan urutan tertentu berdasarkan kode atau elemen data lainnya. Nah, untuk contoh urutan kode yaitu 1.1 untuk kode aktiva lancar atau dengan mengumpulkan file-file catatan persediaan menjadi satu file. Yang ketiga yaitu perhitungan. Perhitungan ini merupakan operasi aritmatika atau logaritma yang dilakukan pada elemen-elemen data untuk menghasilkan elemen tambahan. Contohnya yaitu mengkalikan jumlah barang dengan harga barang untuk menghasilkan jumlah harga. Yang keempat, pengikhtisaran. Pengikhtisaran ini merupakan suatu bentuk mensintesiskan data-data menjadi total, subtotal, grand total, dan lain-lain.
Dan yang kelima yaitu menyimpan data. Di setiap perusahaan kecil maupun perusahaan besar, pastinya memiliki banyak sekali transaksi atau kegiatan operasional setiap harinya. Seluruh data yang dimiliki haruslah disimpan di suatu tempat. Apabila kita memerlukan atau membutuhkan data tersebut, kita akan mudah untuk mengambil atau mencari data yang kita perlukan. Nah, dan yang untuk terakhir adalah informasi output. Informasi output ini dapat berupa soft copy maupun hard copy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP System, atau disebut juga dengan Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan ERP dan apa manfaatnya? Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning System itu merupakan paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis mereka. Nah, sistem ini tuh mengintegrasikan semua aspek aktivitas seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen inventaris ke dalam satu sistem. Nah, sistem ERP yang dirancang dengan baik itu memberi manajemen akses yang mudah ke informasi terkini tentang semua aktivitas untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses organisasi secara lebih efektif. Nah, sistem ERP yang dirancang dengan baik itu memberi manajemen akses yang mudah ke informasi terkini tentang semua aktivitas untuk merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi proses organisasi secara lebih efektif. Sistem ERP itu bersifat modular. Modular ERP meliputi yang pertama itu keuangan atau buku besar dan sistem pelaporan. Yang kedua, sumber daya manusia dan penggajian. Lalu yang ketiga ada order to cash atau siklus pendapatan. Lalu yang keempat ada pembelian untuk membayar atau siklus pencairan. Lalu yang kelima ada manufaktur atau siklus produksi. Lalu yang keenam ada manajemen proyek. Yang ketujuh ada manajemen hubungan pelanggan. Dan yang terakhir ada alat sistem. Selanjutnya itu manfaat dari ERP. Yang pertama yaitu dapat menghemat biaya. Dengan sistem ERP itu perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan operasional. Karena semua sistem operasi perusahaan itu dilakukan secara otomatis. Jadi perusahaan dapat memangkas biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Sistem ERP dapat membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Lalu yang ketiga ada menyederhanakan proses bisnis. Sistem ERP dapat menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacakan inventaris, pembuatan keuangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada memberikan data bisnis yang akurat, sehingga memudahkan membantu perusahaan dapat mengembangkan bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Karena seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen dan perubahan teknologi yang begitu cepat, sehingga dengan sistem ERP ini dapat memenangkan persaingan di industri. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sistem ERP. Kelebihan yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas meningkat. Hal ini dikarenakan ERP bisa mengerjakan kegiatan secara berulang dan akan mengerjakannya secara otomatis sehingga kita bisa mengefisiensi waktu kerja untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. ERP menyediakan data-data yang penting secara tepat, lengkap, dan akurat sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kelemahan dari sistem ERP ini sendiri yaitu biaya yang besar dan tenaga kerja yang harus beradaptasi dengan ERP ini. Hal ini dikarenakan untuk
mengalokasikannya membutuhkan biaya yang cukup banyak dan para tenaga kerja juga harus beradaptasi dahulu untuk bisa mengoperasikan sistem ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari makalah ini, yaitu adalah proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu yang pertama adalah memasukkan data. Memasukkan data ini adalah langkah pertama dalam memproses input data dan menangkap data transaksi, lalu memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Yang kedua adalah penyimpanan data. Data perusahaan itu adalah sumber daya yang paling penting di perusahaan tersebut, tapi keberadaannya tidak relevan menjamin bahwa mereka berguna. Nah, agar data tersebut berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang siap dan mudah ke datanya. Oleh karena itu, seorang angkutan perlu memahami bagaimana data terorganisasi dan disimpan di dalam AIS dan bagaimana mereka dapat diakses dengan baik. Dan yang terakhir adalah pengolahan data. Nah, ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah kegiatan bisnis mereka. Sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen inventaris. Karena di dalam satu sistem secara tradisional, SIATA disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi karena satu-satunya perhatian adalah data keuangan dan transaksi akuntansi. Nah, misalnya, ketika terjadi penjualan, SIA akan mencatat entry jurnal yang hanya menunjukkan tanggal penjualan, debit ke kas atau piutang, dan kredit untuk penjualan.